Shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan kaum wanita di tempat ini. Kita akan membahas hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu berbicara wanita dan karakter generasi. Ya, wanita dan karakter generasi. Sebelum saya masuk ke bagian PPT, saudara-saudara, saya ingin mengupas dulu atau ayat dasarnya di dalam Amsal pasal 14 ayat 1. Minta boleh ditampilkan ayatnya sebelum ke PPT ya. Saya tidak masukkan ke PPT. Amsal pasal 14 ayat 1. Semua melihat di HP saudara atau Alkitab saudara, Amsal pasal 14 ayat yang 1. Ini berbicara perempuan soalnya. 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi ada dua jenis wanita dalam keluarga. Satu, wanita yang mendirikan rumah, itu wanita bijak. Yang kedua, wanita bodoh yang meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Saya mengawalinya dengan satu kalimat. Sukses diawali dari keluarga. Coba ulangi, 1, 2, 3. Sukses diawali dari, ulangi, 1, 2, 3. Sukses diawali dari keluarga. Nah, sukses diawali dari keluarga. Tokoh-tokoh penting, presiden, gubernur, orang-orang kaya, bisnismen terkenal berasal dari mana? Keluarga. Kalau keluarga saudara beres, dibangun dengan baik, maka generasinya pasti baik. Jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang terkenal, jadi orang-orang punya kedudukan, jadi orang-orang yang populer. Katakan amin. Jadi berkat buat gereja, jadi berkat buat bangsa. Itu kalau wanitanya bijak, mendirikan rumahnya karena sukses diawali dari keluarga. Tapi yang kedua, penjahat berasal dari mana? Pemerkosa berasal dari mana? Pembunuh berasal dari mana? Dari keluarga. Jadi baik generasi dengan karakter bagus dengan generasi yang karakter buruk, semuanya kedua-duanya berasal dari mana? Keluarga, jebolan lulusan keluarga. Maka yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita adalah apa? Keluarga. Saudara, sukses diawali dari keluarga. Kalau saudara ingin sukses, baik bisnis, baik kehidupan, baik studi, baik pelayanan, apapun itu, bereskan keluarga saudara. Gimana cara pemberesannya? Penting sekali ini. Perempuan yang bijak mendirikan rumah. Mendirikan rumah gampang gak? Susah. Biayanya besar gak? Besar. Modalnya besar. Perlu ketekunan gak? Iya. Perlu waktu gak mendirikan rumah? Karena rumah didirikan tuh gak seperti sulapan. Rumah yang kami bangun tuh 1 tahun 7 bulan. Saya bersama dengan Ibu Anita membangun rumah di Kalideres. Itu perlu waktu. Maka kalau perempuannya tidak bijak, malah meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Mohon maaf ya, kalimat ini tidak mendiskreditkan laki-laki ini atau wanita, gender bukan. Tapi ini ayat Alkitab kan. Rumah bagus atau tidak, generasi bagus atau tidak, tergantung dari siapa? Perempuan. Coba perempuan. Saya heran juga ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab laki-laki. Saya iri juga, kenapa bukan laki-laki? Karena kalau perempuan sudah menyerah, habis sudah, keluarga hancur. Saya punya kawan saudara-saudara, suaminya jahat, suaminya pukulin istrinya, suaminya, ya saudara, keluarganya hancur-hancuran, tapi perempuannya kuat sampai suaminya dimenangkan, jadi pendeta dan keluarga betul-betul didirikan dengan hebat sekali. Gara-gara siapa? Perempuan.
Jadi kalau perempuan sudah menyerah, sudah kalah, itu keluarga udah hancur luluh lantak. Makanya khotbah ini berbicara perempuan dan karakter generasi. Tergantung dari perempuan untuk mendirikan rumahnya, membangun generasinya. Kalau tidak ada, hancur keluarga. Padahal sukses diawali dari keluarga. Dan ini perempuan paling berkenan dalam keluarga. Kalau khotbah di laki-laki saya nggak begini nih. Ya. Ini karena khotbahnya di perempuan, jadi penekanannya perempuan. Baru balik ke slide. Itu sebabnya kita akan membahas, saudara-saudara, di PPT saya ini, saudara-saudara, ini yang kita bahas. Ya, saya ingin membahas tadi pendahuluannya sudah ayat itu. Kita lihat kondisi masyarakat nanti, lalu kita lihat generasi, karakter generasi seperti apa, lalu kita lihat penyebab sulitnya membentuk karakter generasi ini. Lalu bagaimana strateginya untuk mewariskan karakter bagi generasi. Ini betul-betul perempuan yang berperan besar sekali dalam keluarga. Next. Ini iklan ya. Ini iklan, ini keluarga saya. Next. Nah, ini kondisi masyarakat kita. Saya tidak pernah, saudara-saudara, banyak menemukan wanita-wanita, orang-orang tua, saudara-saudara, yang enjoy dengan keluarganya. Mereka banyak mengeluh, orang tua mengeluh berkata, Pak Pin, sulit sekali yang mendidik anak, sulit sekali. Dulu mama saya punya anak 11, maka disebut kesebelasan. Tapi mendidik anak tidak sulit, walaupun 11. Saya juga heran, kenapa? Mama saya baru berdiri aja kita udah gemetar, takut. Papa saya sudah berdiri aja bicara, kita menghormati betul-betul. Tapi sekarang didebatin. Sekarang gak bisa, saudara-saudara. Mereka punya kesempatan untuk melakukan konfrontasi dengan orang tua. Jadi kadang-kadang begitu sulit sekali mendidik anak, Pak Ben. Ditegur sedikit, dulu saudara bertahan. Kalau sekarang, lembek saudara-saudara, gampang putus asa. Dikit-dikit ngancam, saya mau berhenti sekolah aja. Bisa begitu saudara-saudara. Sulit sekali mendidik anak. Lalu banyak orang mengeluh tentang kemerosotan moral anak sekarang. Mohon maaf ya, yang lalu ada seorang bocah, kalau tidak salah 3 atau 4, memperkosa temennya. Usia berapa? 9 tahun. Beberapa 11 tahun. Saudara-saudara. Jadi 4 anak ini memperkosa temennya. Saudara-saudara. 9 tahun usianya dengan 11 tahun. Dulu 9 tahun, 11 tahun saya masih main taplak. Main kasti. Nyari ikan. Betul nggak? Iya. Dan main bola udah pasti. Apin ada di mana? Main bola. Ini 9 tahun udah mikir memperkosa orang. Di mana coba moralnya? Kenapa bisa begitu? Ini kesalahan. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan dalam keluarga. Moral tidak ditekankan. Maka begitu sulit mendidik anak. Sekarang etika juga merosot sekali. Etika merosot sekali. Dulu pacaran ya. Pacaran itu mau ciuman aja. Orang lain malu sekali. Ih, malu. Begitu. Kalau sekarang, iya, saudara-saudara gak ada malu-malunya. Dulu di Bogor, kalau ada perselingkuhan, itu ditelanjangi, diarak, sudah dipermalukan. Sekarang ada perselingkuhan, masuk televisi, entertain. Jadi bagus, terkenal. Kan aneh sekarang. Kebejatan moral dan kemerosotan etika dianggap biasa sekarang. Belum lagi yang keempat, banyak sekali orang terikat media. Saya iseng-iseng merekam saudara-saudara anak pembantu kami ya di rumah. Itu diambil HP-nya, wah ngamuk-ngamuk, saudara ngamuk-ngamuk. Gak bisa dilarang, gak boleh. Dia pecahin, dia marah, dia banting diri. Kenapa? Terikat media. Bayangkan bayi usia 6 bulan udah dikasih HP oleh mamanya.
Makanya anaknya matanya belekan. Supaya diam, karena mamanya juga nonton film drama Korea, maka anaknya juga dikasih. Cuman filmnya beda, film anak-anak, merusak semua. Mereka keterikatan media. Ini kondisi masyarakat kita. Yang kelima, merosotnya kerohanian. Mereka diajak berdoa tidak suka. Tapi kalau main media, HP, bisa berjam-jam. Bisa 5 jam, 6 jam, 8 jam. Kalau dulu 8 jam kerja. Sekarang orang 8 jam main HP, saudara-saudara. Tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, tidak suka nyanyi. Dulu kalau kita di rumah ada ruang tamu ya. Ruang tamu kita duduk-duduk main gitar, nyanyi sama-sama keluarga. Sekarang duduk-duduk juga tapi main HP semua. Iya benar. Kumpul tapi hatinya tidak sejalan. Kumpul tapi hatinya tidak akrab, tidak bersatu. Malah di restoran pun semua pegang HP. Bukan mau makan, pegang HP. Dan kalau ada makanan pun bukan dimakan, difoto. Pesan makanan pun, saudara, dia berkata, "Pak, Papa mau makan apa?" Ya mama ngomong aja, Papa ada di depan. Biar apa? Sudah keterikatan sekali. Jangankan anak-anak, saudara-saudara, generasi, orang tua pun sedang keterikatan media. Sehingga kerohanian menjadi rapuh sekali. Akhirnya emosi tidak terkontrol. Beberapa minggu yang lalu kan, ada seorang anak tusuk mamanya. Sampai lebih dari 20 tusukan. Yang lain menyebut 27 tusukan. Mamanya loh. Ngeri gak? Satu saat saya naik mobil bersama dengan anak saya Josia. Terus di situ kita masuk gang buntu. Aduh ampun dah. Itu map itu kadang-kadang bener-bener dah. Set. Tapi di situ sepi, gelap. Ada satu orang sedang duduk-duduk. Lalu anak saya berkata, "Pi, orang yang duduk-duduk sendirian begini, tahu-tahu bunuh orang nih." Jangan ketawa, saudara, benar ini. Banyak begitu, saudara-saudara. Ini sekarang ada seorang bapak bertanya kepada kedua anak kakak adik. "Kamu pernah berantem enggak?" "Enggak pernah." "Kamu pernah berselisih enggak?" "Enggak pernah." "Ya enggak pernah lah. Orang pulang sekolah langsung ke kamar masing-masing, pegang HP masing-masing. Kapan ngobrolnya? Kapan gesekannya? Orang semua pakai HP. Pernah berantem?" "Enggak pernah," katanya. Terus kalau enggak pernah berantem, bagaimana mengampuni? Apa pentingnya mengampuni? Apa pentingnya menerima kelemahan orang? Apa pentingnya kerjasama? Apa pentingnya ketidaksempurnaan seseorang buat dirinya? Harus mengasah diri, harus menerima diri. Tapi karena dia masing-masing dengan HP-nya di kamar, saudara-saudara, dan emosinya tidak terkontrol, maka pada saat diganggu, meledak. Meledak. Makanya gak heran kok tahu-tahu bunuh. Di Amerika, tahu-tahu orang masuk ke sebuah sekolah, tembak 120 orang. Kenapa bisa begitu? Emosi tidak terkontrol sekarang. Kenapa sih bisa begitu? Karena di dalam keluarga tidak dididik. Pendidikan moral, pendidikan karakter, pendidikan rohani tidak dididik. Yang akhirnya emosi tidak terkontrol. Sekarang banyak sekali orang tidak peduli keluarga, tidak peduli diri sendiri, tidak peduli masa depan. Ada seorang pemuda ya, usia 35 tahun. Lu kapan nikahnya? Gak usah nikah, udah gak peduli saudara. Apakah nanti punya keturunan atau tidak? Terus nanti dia kalau mati siapa yang ngurus juga gak tahu. Istrinya siapa? Gak peduli dia. Anaknya siapa? Gak peduli dia. Dia gak mau punya pandangan apa-apa. Pokoknya hidup enak aja, main HP, main game tiap hari. Lihat, ngeri sekali saudara generasi sekarang. Dulu orang SMA aja udah pacaran 3 kali. Banyak yang seneng. Ini sekarang kagak ada. Di
Dia senang dengan dirinya aja sendiri. Lihat di Jepang, udah gak ada yang mau kawin. Korea juga sama. Lama-lama punah dunia ini. Gak ada keturunan. Saudara-saudara, kenapa? Gak peduli dengan diri sendiri, gak peduli dengan pekerjaan, gak peduli dengan keluarga. Gak peduli. Ini kalau manggil anak kurang lebih begini. Koko, turun. Iya mah. Setengah jam gak turun loh. Koko, turun. Itu main HP aja. Sore baru datang kucuk karena udah lapar banget. Ini nih ngeri sekali sekarang ini. Saudara, ini yang disebut meruntuhkan keluarga. Akhirnya benar-benar kondisi masyarakat menyeluruh terjadi seperti ini. Dan dianggap tidak kejahatan. Dianggap biasa. Yang ke-8 kejahatan akhirnya meningkat makanya. Next, berikutnya. Nah ini lihat kondisi generasi saat ini. Yang sebelah sana itu iklan. Itu keluarga saya. Kondisi generasi saat ini lihat. 70% penghuni panti rehabilitasi itu berasal dari keluarga yang runtuh, yang rapuh, yang tidak dibangun tadi. 85% remaja di penjara itu karena keluarga-keluarga yang hancur, yang gak membangun sebetulnya, gak dibangun generasinya. 70% mereka tinggal kelas, dikeluarkan dari sekolah, 70%. Itu karena dari keluarga-keluarga yang rapuh itu. 65% remaja bunuh diri, putus asa melihat keluarga-keluarga berantem melulu, orang tua dan istri suami, mama papanya berantem melulu, mereka nggak tahan. 90% ini remaja lari dari rumah, bukan olahraga nih saudara-saudara. Ini benar-benar lari dari rumah kabur, nggak betah di keluarga karena di keluarga tidak ada pendidikan karakter moral, tidak ada penghargaan, tidak ada. Keluarga runtuh betul-betul. 80% pemerkosa, ini betul-betul diteliti ya. Orang-orang yang pemerkosa itu diteliti, dikasih angket. 80% dari keluarga yang rapuh, tidak ada pendidikan agama, tidak ada pendidikan kerohanian, tidak ada pendidikan karakter. 85% penyimpangan tingkah laku termasuk LGBT, homoseks, lesbian begitu. Itu 85% dari keluarga yang masa bodoh. Gak peduli. Lihat, mengapa seperti ini, saudara-saudara? Hancur begini. Next, berikutnya. Karena karakter sebetulnya rusak. Karakter tidak dibangun. Makanya, saudara-saudara, ada keunikan di dalam Alkitab. Wanita, perempuan. Ini sangat berhubungan dengan karakter generasi. Apa itu karakter? Karasa bahasa Yunaninya. Karasa itu bahasa Sundanya. Karasa. Karasa jengkelnya, karasa keselnya, karasa pokoknya. Nah ini ternyata bahasa Yunani, karasa. Karasa itu artinya tukikan, lekukan, penajaman, goresan, atau penulisan di atas batu. Jadi saudara pernah lihat pemahat batu, papak. Nah ini namanya karasa, memahat, menukik. Nah karakter itu seperti batu yang gelondongan diukir jadi hiasan bagus. Nah anak kita itu gelondongan, anak kita itu, generasi kita itu hidup dalam kebejatan dosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah kita sebagai wanita-wanita punya tanggung jawab menukik, mengukir anak kita. Anak kita kalau diukir jadi pemerkosa atau jadi bisnismen hebat, jadi pemimpin hebat, itu tergantung siapa? Pengukirnya. Tergantung kita yang membentuk karakter anak. Maaf ya, ini contoh doang ya, jangan kesinggung nih. Kita ini ingin sekali punya anak laki-laki. Tapi yang datang perempuan lagi. Akhirnya satu perempuan dipakein baju laki-laki. Nah ini kan menukik artinya. Mengukir anak wanita jadi pria. Disitulah asal muasal bencong lah,
Wanita tapi gayanya preman. Tapi pria gayanya shalom. Itu. Pengen anak perempuan, anak laki-laki dipakein baju perempuan. Ini dulu sering begitu tuh. Katanya supaya keturunan nanti berikutnya jadi perempuan. Tapi itu mengukir anak kita jadi begitu. Dan mulailah banyak kehancuran-kehancuran. Bahkan mohon maaf, akhirnya di televisi pun pria-pria dipakaikan baju wanita. Supaya apa? Bisa diketawain. Dan itu sebetulnya pembentukan karakter. Akhirnya bencong pun harus diterima. Orang yang tidak benar pun diterima. Orang yang karakternya hancur pun supaya diterima oleh masyarakat. Dan itu biasa akhirnya. Nah ini siapa yang mengukir itu? Ya kita-kita. Saya kalau ketemu anak laki-laki di STT kurang perkasa. Hei perkasa, kamu pria, jalan yang benar. Tegak. Aduh. Kalau wanita perkasa begitu, lu ingat lu perempuan. Udah kayak preman lu. Kenapa? Itu dibiasakan soalnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah sifat, kejiwaan. Karakter itu budi pekerti. Karakter itu akhlak yang dimiliki seseorang. Yang nantinya akan membedakan atau menjadi ciri orang tersebut. Karakter. Lu mah rajin amat. Ya karena bangun pagi apa aja dikerjakan. Maka dikasih label, dicap di jidatnya. Lu rajin. Kalau kita baca buku terus. Lu kutu buku amat, lu rajin baca buku. Kutu buku lu. Nah ditaruh, tap, cigar. Kutu buku dia. Nah lu orangnya rendah hati. Karena kalau ketemu menyapa, salam, senyum, hormat. Lu rendah hati orangnya. Nah karakter itu dibangun setiap hari. Nampak di situ. Dan itu harus dibangunnya tiap hari. Ditukik. Next, selanjutnya. Papin, bagaimana? Apa sumber karakter generasi itu? Ada 4 yang paling utama sumber generasi. Yang pertama, iman yang ditanamkan. Saudara, iman seperti apa yang saudara tanamkan? Kalau kekristenan, nilai-nilai kekristenan harusnya ditanamkan. Kalau iman Kristen berarti yang ditanamkan bukan hanya nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan kekristenan yang benar, karakter Kristen yang benar. Jadi perlu ditanamkan. Yang kedua, saudara-saudara, sumber karakter generasi itu membangun kebiasaan. Ya, anak-anak dibangun kebiasaannya. Pagi-pagi bangun pagi tidak diperintah, bangun pagi tidak disuruh, bangun pagi tidak dikomando. Dia harus bangun sendiri. Kita harus latih bersama-sama. Itu membangun kebiasaan. Lalu yang ketiga, kita harus membangun keluarga yang kuat. Istri benar-benar berperan mendirikan rumahnya. Suami betul-betul berperan, ya, saudara-saudara, sebagai kepala keluarga, ya. Nah, keluarga yang kuat imannya, rohaninya, itu akan tertular pada generasi. Yang keempat, komunitas. Anak-anak tidak boleh, kalau kita tahu anak-anak mau pergi begini. Pak, mau pergi dengan si A ya. Si A-nya seperti apa? Si B-nya seperti apa? Kawan-kawan mereka itu harus dilihat. Kalau perokok, gak boleh kamu ya. Ini menjaga komunitas. Tapi, P mau pergi, mau kemana kamu? Mau retreat, gereja, pergi. Sebesar apapun biayanya papa kasih. Tapi kalau kamu hanya untuk pergi dengan orang yang suka ngerokok, main-main, preman, enggak benar, stop komunitasnya. Maaf ngomong-ngomong begini ya, kita komunitas gereja aja harus diawasi. Karena orang yang ke gereja, kawan-kawan kita di gereja belum tentu benar juga. Pada miring juga. Di sini ada ibu-ibu yang miring juga? Ya, adalah. Sudah. Jadi yang tukang ngomongin orang, yang tukang ngegosip, yang tukang ngutang, jangan dideketin. Ini mohon maaf, saudara, kalau komunitasnya begitu ya begitu. Anak kita kalau komunitasnya suka pinjam uang, anak kita ikut pinjam uang pokoknya.
Ingat kalimat yang sederhana ini. Saudara berkawan dengan tukang parfum, bau parfum pasti. Tapi kalau saudara berkawan dengan tukang rokok, saudara pasti bau rokok. Udah pasti. Saudara berkawan dengan Yesus, bau Yesus sudah pasti. Tapi kalau saudara berkawan dengan anak Tuhan, bau orang Kristen pasti. Tapi kalau saudara berkawan dengan yang lain yang tidak benar, ketidakbenarannya menular kepada saudara. Pasti, udah panu aja menular kok. Apalagi karakter, panu menular, saudara-saudara. Lawrence, dia berkata begini, menekankan, perkembangan moral anak itu berlangsung bertahap. Jadi, enggak langsung anak kita itu sempurna. Wong saudara juga pada enggak sempurna kan? Yang tahu cuma sampurna rokok itu. Semua bertahap. Saudara jangan menuntut anak hebat atau sempurna. Saudara ajar, bangun. Karena tadi membangun itu perlu waktu. Ya, next. Kita kejar setoran ini, saudara-saudara. Penyebab sulitnya membentuk karakter. Pak Pin, saya susah sekali ya membangun anak saya. Supaya anak saya itu jadi orang hebat ya. Karakternya bagus. Ya, saudara, penyebab pertama itu dosa. Ini penyebab utama pertama ya, dosa. Enggak ada penyebab yang lebih hebat dari itu, dosa. Saudara tahu, jeruk sekalipun diolah, dipupuk akan berbuah. Saudara kasih urea, berbuah jeruk juga. Saudara olah, berbuah jeruk. Saudara tanam di atas gunung, jeruk akan berbuah jeruk. Saudara tanam di lembah, jeruk berbuah jeruk. Saudara pakai pagar kuat-kuat, jeruk berbuah. Orang gak bisa diapa-apain. Jeruk akan berbuah jeruk. Orang berdosa akan berbuah. Orang yang berdosa akan berbuah dosa. Udah gak bisa diapa-apain. Jeruk berbuah jeruk. Dosa berbuah dosa. Gimana jeruk bisa berbuah apel? Itu masalahnya. Coba gimana? Saudara sampai miring-miring tuh mikir. Bagaimana jeruk bisa berbuah apel? Sederhana. Saudara tebang itu pohon jeruk. Cabut akar-akar jeruk itu, ganti benih apel. Tung, benih apel. Akan tumbuh pohon, apel akan berbuah apel. Saudara ngerti maksudnya? Saudara, hidup lama kita, hidup dosa kita harus dibongkar, dihancurkan, ditebang, ganti dengan benih Kristus dalam diri anak-anak kita. Biar Kristus yang menguasai anak-anak kita. Biar Kristus yang menguasai pikiran anak-anak kita. Biar Kristus yang menguasai perasaan anak-anak kita. Biar Kristus yang menguasai perkataan anak-anak kita. Biar Kristus yang menguasai keinginan anak-anak kita. Pasti berbuah apel, berbuah Kristus pasti. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dosa ini harus diganti dengan kelahiran baru, pertobatan. Ada seorang ibu, saudara-saudara, ketemu satu ibu. Maka karena ada dua, ibu-ibu namanya. Jadi ibu yang satu ini berkata begini, gua heran sama lu. Kenapa suami lu berubah ya? Lu pakai jimat apa? Sampai suami lu begitu berubah sekali. Dulu kan KDRT, dulu kan peminum, dulu kan perokok. Kamu hebat ya. Lu bisa mengubah suami lu. Lalu ibu ini berkata, apa kamu bilang? Aku mengubah suamiku. Salah lu. Yang mengubah suami gua Tuhan, bukan gua. Hanya Allah yang bisa mengubah suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita. Sama saja itu. Hanya Allah. Lalu dia bersaksi, 14 tahun aku berusaha mengubah suamiku. Aku gagal. Karena siapa aku? Hanya manusia bisa mau mengubah suamiku, mengubah anakku. Aku gagal. Tidak bisa. Tapi pada saat aku sadar, hanya Tuhan yang bisa mengubah. Aku berserah kepada Tuhan dan aku percaya. Aku mulai membangun rumahku seperti yang Allah kehendaki. Mulai menghormati dia, mulai mengasihi dia, mulai melayani dia dengan baik. Aku melayani dia seperti melayani Kristus. Disitulah suamiku bertobat dan berubah. Jadi wanita itu saudara-saudara betul-betul membawa suaminya bertobat, lahir baru. Sebab kalau hidup dalam dosa, akan seperti jeruk pasti berbuah jeruk. Tapi dosa itu harus digantikan dengan kelahiran baru. Di mana Kristus yang menguasai anak-anak kita. Generasi baru berubah. Saya ini orang Buddhis ya. Mama saya, papa saya ngajarin
Ajaran Buddhis bagus sekali, keren sekali. Semakin diajarkan berbuat baik, jahat yang keluar. Semakin diajarkan menghormati orang tua, justru ngelawan orang tua. Kapan saya berubah? Tanggal 25 Mei tahun 87. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam sebuah KKR retreat. Disitulah saya berubah. Anak-anak saudara juga pasti berubah kalau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakan amin. Yang kedua, mengapa sulit sekali pembentukan karakter? Jawabannya iblis. Pelajaran saudara, pendidikan saudara, apapun yang saudara lakukan untuk kebaikan anak-anak saudara, setan selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan anak-anak saudara. Maka di rumah harus bersih dari kuasa kegelapan. Saudara harus peperangan. Setan keluar dari rumahku. Yang suka berantem, yang suka iri hati, yang suka benci, yang suka pahit, keluar dari rumahku. Enggak boleh ada. Wah, ini perempuan-perempuan yang membangun rumah ini. Jangan malah dia yang melihara. Itu anak enggak betah di rumah. Ini yang disebut menghancurkan rumahnya sendiri. Tadi ayat itu. Tapi kalau kita orang yang cekatan sebagai wanita, dia tahu. Saya berantem terus dengan suami saya. Bukan karena suami saya salah atau saya salah. Kenapa? Karena setan memang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nih ya, waktu kita pacaran dulu. I love you, I love you. Terus kita jemput kan, terlambat. Pacar kita marah. Ih, kamu tambah cantik aja. Lihat masalah enggak bermasalah. Kenapa? Kenapa enggak bermasalah? Karena kita bisa menghancurkan itu. Tapi sekarang, kamu cantik sekali, mata lu peot. Cantik-cantik dari Hongkong lu, bikin marah aja. Setan udah mau menghancurkan keluarga kita. Tapi kita merasa itu biasa. Berantem biasa. Ada seorang suami ditanya begini. Kenapa selama dulu kamu tuh berkeluarga 15 tahun kamu berantem melulu ya. Kok sekarang aku lihat gak pernah berantem. Iya, bukan karena gak mau berantem. Atau bukan karena gak bisa berantem. Udah capek berantem. Udah gak ada tenaga berantem. Mau ngomong aja udah gue malas. Nah ini sebetulnya berubah gak? Gak berubah sebetulnya cuma capek. Saudara jangan capek, selesaikan. Itu setan mau menghancurkan keluarga kita. Mau menghancurkan anak-anak kita. Anak-anak kita benci sama mamanya. Mama benci sama anaknya. Itu setan semua. Lawan iblis, maka iblis lari daripadamu. Yang ketiga, prinsip dunia. Dunia ini menyebabkan sulitnya pembentukan karakter. Pak, Ma, saya pengen itu dibeliin. Kenapa? Kasihan sama anak, sayang sama anak, dibeliin. Kita nggak membentuk anak kita sebetulnya. Itu prinsip dunia soalnya. Mencukupi anak kita sebaik-baiknya. Tidak seperti kami dulu waktu susah. Nggak pernah ada yang mencukupi. Maka saya sekarang sudah berhasil. Anak saya semuanya dipenuhi. Nggak terbentuk anak kita makanya. Saudara kenal film Doraemon? Novita? Semua keinginannya tercapai. Kenapa? Ada kantung ajaib. Terus Novitanya kuat nggak? Dikit-dikit ngambek. Kenapa? Karena semua terpenuhi. Saya mengerti hal ini. Waktu anak saya minta gitar-gitaran. Boleh nggak? Koko pengen belajar gitar, minta beliin gitar-gitaran. Udah berdoa belum? Belum. Berdoa dulu. Given juga ya, minta gitar. Kamu udah berdoa belum? Belum. Berdoa dulu. Di rumah kita berdoa bergandeng tangan bersama. Given anak itu masih juga usia 2 tahun. Tuhan, saya minta gitaran yang di mall itu Tuhan. Koko juga Tuhan. Gitu. Saudara-saudara. Saya pengen itu selesai doa langsung saya beli. Ke mall langsung saya kasih. Lihat derai air matanya soalnya. Tapi saya tahan. Karena kalau begitu saya nggak latih anak saya berdoa. Nggak latih bahwa setiap permintaan itu tidak harus langsung terjadi. Nggak latihan kesabaran.
Tidak latihan ketekunan dalam doa. Maka saya biarin aja. 1 bulan berlangsung. Istri saya berkata, beliin aja. Enggak, jangan. Anak kita harus berdoa, harus dilatih doa. Saya khotbah Natal. Setelah 3 bulan itu saya khotbah Natal di Petamburan. Saya sudah mau pulang bersama dengan anak-anak saya. Tante Oli waktu itu masih sehat. Dia berkata begini, Papin tunggu, saya punya hadiah buat anak Papin. Ada apa tante? Saya ambil dulu ya. Waktu keluar, itu persis yang diminta oleh anak saya, gitar-gitaran yang di mall itu. Saudara, ini buat Josia dan Given ya, kata Tante Oli. Itu anak saya nggak ambil. Anak saya keliling-keliling loncat-loncat. Doa Given dijawab, doa Koko dijawab, doa Given dijawab, doa Koko dijawab. Haleluya, puji Tuhan. Itu gitar nggak diambil, saudara-saudara. Cuman teriak-teriak aja. Ini ambil dong. Bagi Given dan Josia udah nggak penting tuh gitar. Yang penting apa? Tuhan sudah menjawab doaku. Jadi prinsip-prinsip kekristenan yang ditanam bukan prinsip duniawi. Anak butuh, kasih. Anak butuh, kasih. Anak butuh jajan, kasih. Anak butuh tas, kita kasih. Anak butuh sepatu, langsung dikasih. Saya tidak, kamu berdoa. Bisa enggak? Sampai sekarang, kalau kami punya masalah keluarga ya, saya ajak anak saya. Kenapa? Saya ajak anak saya. Karena doanya dijawab Tuhan. Kedua anak saya ini. Makanya kalau saya sedang susah, saya ajak mereka berdoa. Termasuk kalau punya utang. Kami membangun rumah, pinjem uang kan di bank. Saudara-saudara, itu terbuka, anak-anak tahu. Walaupun lu anak-anak waktu itu SMA kelas 1 ya. Pokoknya harus diajak. Dan lunas hutang pun kita ucapan syukur sama-sama. Saudara, nyicilnya berapapun harus membantu kakak, membantu adik, membantu siapapun. Kami rundingkan sama-sama. Untuk apa? Supaya mereka turut serta. Karena saya ikutin mama saya, mendidik anak mama saya, bagus sekali mendidik anak. Mama saya periodik, saudara-saudara, bawa anaknya dari kecil ke tempat orang miskin, ke tempat orang susah. Saya bangun pagi-pagi, jam 4:30 saya bangunin Josia dan Givan. Saya ajak ke rel kereta api. Orang-orang sedang tidur itu. Di emperan-emperan toko-toko kecil ya, kehujanan. Saya kasih tahu, lihat siapa yang nolong mereka, siapa yang mengasihi mereka. Kalau bukan kalian, maka kalian harus jadi orang sukses ini. Kalau nggak sukses bagaimana memberkati? Karena mama saya dulu begitu. Ajak anak-anak ke tempat susah. Jangan ke tempat-tempat yang bagus doang. Ke mall, begitu ke mall lagi. Seakan-akan dunia nggak ada yang susah. Semua keperluan ada. Enggak, saya bawa. Saya kalau banjir, saya dukung anak saya di sini. Saya jalan banjir. Saya kasih tahu sama anak saya waktu masih kecil. Saya kasih tahu, ini lihat banjir. Kalian harus tahu. Banyak orang susah di dunia ini. Kalau kamu bisa makan, itu senang enak. Kalau kamu bisa sekolah, itu sedang bersyukur sekali. Karena orang lain banyak menderita. Saya bawa saudara-saudara. Kenapa? Karena kita banyak ngajarnya menurut prinsip dunia sekarang. Cepat kaya, banyak pakaian bagus, HP ganti-ganti, saudara-saudara populer, punya kedudukan tinggi, gaji banyak, duit banyak, harta banyak, masuk surga lagi. Itulah prinsip dunia. Mana ada yang begitu? Orang buruh pikul salib, menyangkal diri, begitu kan prinsipnya Yesus. Tapi kita jarang ngajar begitu. Saya punya istri cukup baik, mama papanya. Dia ajak anaknya, Ibu Anita, George dengan Icat, ini 3 anaknya, ke puncak. Untuk apa ke puncak? Bukan jalan-jalan dan senang-senang. Puasa latihan 3 hari 3 malam. SMP puasa 3 hari 3 malam, saudara-saudara. Kalau kita beda, kita pergi ke puncak, kita foto-foto, kita selfie, makan yang banyak, sate kodir, sate apa, pokoknya kita habisin semua. Bumi aki, bumi nini, kita habisin semua, ratakan. Ini mah enggak mendidik anak, saudara. Siapa di sini coba yang ngajak anaknya puasa, latihan? Makanya tidak heran anak-anak yang kami didik, Josia, untuk memutuskan sekolah S1 aja, dia 3 bulan lebih puasa. 4 bulan kalau nggak salah dia puasa.
Terus menerus untuk apa? Tahu kehendak Allah. Itu prinsip yang benar, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita menerapkan, membentuk karakter anak. Yang keempat, saudara-saudara, waktu. Saya tadi sudah berkata membangun rumah itu perlu waktu. Membangun karakter perlu waktu. Makanya waktu anak tidak berubah, kita stres. Lalu kita putus asa. Udah gak usah dididik lagi. Udah biar mati-mati dia. Masa depan dia terserahlah. Bodoh amat. Kenapa? Menyerah kita. Padahal membangun rumah perlu waktu. Membangun rumah tangga perlu waktu. Membangun anak dan karakternya perlu waktu, saudara-saudara. Dan proses yang panjang. Saudara, tidak ada sulapan. Ya, prok, jadi apa? Jadi memble. Kita kan senangnya yang prok begitu. Yang kalau siap jadi Satria Baja Hitam, siap jadi Superman, siap jadi laba-laba hitam. Spiderman. Enggak. Perlu waktu. Satu saat seorang ibu, dia mendidik anaknya tidak sukses, dia tidak berhasil. Kenapa? Karena 3 tahun anaknya kelas 4 SD terus. Bertahan dia. Bolot banget, bodoh banget. Diajarin sama guru les, dipanggil guru les beberapa, guru lesnya bertobat. Gak mau ngajar lagi, capek tadi dia bilang, lemotnya luar biasa, bodohnya luar biasa, nakalnya luar biasa, aku gak kuat ngajar. Mamanya akhirnya emosi terus, setiap marah dia pukul pakai sapu, sapunya sampai patah. Dan itu setiap kenakalan digituin. Setiap dipanggil, Joni, anaknya gemetar. Kenapa? Karena satu sapu patah pasti. Satu saat dia ikut KKR di retreat. Dia mendengar firman Allah. Harus menerapkan kasih dalam keluarga. Dan itu perlu waktu. Kalau anak ibu jahat, itu anak siapa? Anak ibu. Kalau anak ibu baik, itu anak ibu. Baik jahat maupun baik, itu anak ibu. Ada perubahan enggak? Enggak ada perubahan. Kalau anak ibu pintar, itu anak ibu. Kalau anak ibu bodoh, anak siapa coba? Anak ibu juga. Maka karena itu anak kita bukan karena pintar atau bodoh. Bukan karena dia baik atau jahat. Karena dia anak kita, kita patut menerapkan kasih. Harus mengasihi anak kita. Ibu pulang, peluk anak itu. Bilang di telinganya, Mama ingin kamu baik. Tapi kalau kamu tidak baik, kamu tetap anak mama. Mama mengasihi kamu. Kamu kalau pinter anak mama. Kandainya bodoh kamu tetap anak mama. Tidak pernah berubah. Mama mengasihi kamu. Waktu dipanggil Joni pulang ke rumah. Dia setelah pulang retreat, dia praktekkan. Joni gemetar. Tapi mamanya berkata, Joni, mama minta maaf, mama mau peluk kamu. Itu Joni dipeluk, dia aja dingin. Kenapa? Karena aneh. Seumur-umur gak pernah dipeluk. Karena pada saat dia lahir, suaminya selingkuh menceraikan dia. Maka gara-gara lu lahir, aku bercerai dengan suamiku. Jadi benci terus dengan anak ini. Dia rekonsiliasi, dia peluk tiap hari. Nggak ada perubahan, mendadak. Perlu waktu kan? Nggak ada. Dia aneh. Mama gua kesambet apa? Sepeluk-peluk gua. Munafik semua. Gitu anaknya bilang. Tapi karena tiap hari dipeluk, dia katakan yang sama, dipeluk, dikatakan yang sama. Diam-diam dia berkata begini, mama saya berubah. Kalau mama saya berubah, kenapa saya nggak berubah? Dia diam-diam baca Alkitab, diam-diam dia berdoa, dan hidupnya berubah. Diam-diam dia belajar. Kalau ada mamanya dia belaga, nggak mau belajar. Tapi pada saat mamanya pergi dia belajar. Mamanya pergi dia berdoa. Kalau ada mamanya dia nggak mau berdoa, dia juga jaga gengsi dia. Dia nggak mau, saudara-saudara. Tapi singkat cerita, dia peluk mamanya. Dia betul-betul peluk mamanya. Bukan hanya mamanya yang peluk dia. Joni juga berubah, mah. Waktu dapat rapot, ternyata dia juara satunya, saudara-saudara. Juara satunya. Dia lebih pinter dari teman sekelas manapun, saudara-saudara. Kenapa? Karena proses itu. Pembentukan karakter itu perlu proses. Dan proses yang benar itu akan membawa hasil yang luar biasa.
Jangan menyerah dengan anak kita yang nakal ya. Amin. Jangan menyerah dengan suami yang nakal juga. Amin. Jangan menyerah dengan pembantu yang aneh-aneh juga. Semua pokoknya jangan menyerah. Saudara pasti kalau menanamkan yang benar sesuai dengan waktu Tuhan, maka akan tumbuh. Kalau saudara nanam jeruk akan tumbuh jeruk. Kalau saudara nanam Kristus akan tumbuh Kristus. Katakan amin. Next, sisa waktu berikutnya. Next. Ya. Bagaimana tanggung jawab wanita? Inilah tanggung jawab kita. Kita harus membangun karakter generasi. Dengan cara apa? Mendidik nilai-nilai Kristen. Tanamkan nilai-nilai Kristen. Saudara-saudara, nilai-nilai Kristen tuh kayak tadi. Jangan banyak ngomel aja, suruh berdoa. Jangan banyak ngomel aja saudara-saudara. Kamu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Bodoh, kamu gak naik-naik kelas. Begitu. Ajar juga berdoa. Saudara-saudara, bangun nilai-nilai Kristen. Peran dan teladan harus diperlihatkan kepada anak-anak kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Nah, kita harus mendidik mereka secara rohani, spiritualnya, kerohaniannya dididik. Supaya mereka jadi generasi seperti Kristus yang didasarkan pada Alkitab. Itu penting sekali. Tanggung jawab wanita. Next, selanjutnya. Ini nih, strateginya ada 4 sebetulnya. Kita cepat aja nggak apa-apa. Saudara-saudara, strategi wanita dalam membangun Kristen yang pertama, terapkan disiplin. Ya, contoh bukan hal yang utama dalam mempengaruhi oleh orang lain. Contoh bukanlah hal utama dalam mempengaruhi anak-anak atau generasi kita. Tapi apa? Satu-satunya. Itu Albert Schweitzer bilang, saudara-saudara, itu orang mana? Orang Bojongkenyot, saudara-saudara. Nah, teladan itu satu-satunya saudara. Membaca Alkitab bersama. Saya sudah menerapkan ini. Anak saya lulus SD sudah 2-3 kali baca Alkitab. Udah pasti dari Kejadian sampai Wahyu. Karena target baca Alkitab bersama 2 kali. Tapi baca Alkitab dia sendiri 2 kali. Begitu bisa 4 atau 5 kali mereka baca Alkitab sebelum lulus SD saudara-saudara. Berdoa bersama. Ya, ayo bersama. Menangis bersama. Minta gitar tadi ya, itu berdoa. Saya menangis bersama ini ada kesaksian sebetulnya, tapi enggak terlalu sempat ya. Terus mengikuti kegiatan gereja, ya. Saya tidak memaksa anak saya. Saya kalau khotbah, saudara-saudara ke gereja lain, saya ajak anak saya juga, sebab itu pementoran dari sejak kecil. Lalu saya ngadain pilihan, Koko mau ke sekolah minggu atau ibadah umum. Kamu hadir duduk sebagai ibadah umum. Istri saya berkata, anak kuat. Enggak, dia harus milih. Mau ikut papi aja ibadah umum. Karena kalau anak-anak berisik udah enggak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan lari-lari, harus duduk seperti orang lain. Itu anak saya duduk begini. Tante Oli pernah berkata kepada saya, Abin, anak kamu aneh. Kenapa aneh Tante? Anak-anak lain bisa lari-lari ibadah. Kok anak kamu duduk aja? Iya, karena udah dikasih tahu, udah di training dari rumah. Kita harus training dari rumah. Begini. Ya, saya memberi contoh lagi ya. Ini kalau kita pergi ke rumah tante kita, ke rumah kakek kita, oma, opa, di jalan udah di training atau sebelumnya udah di training pakai baju apa segala macam. Ya, nanti ya kalau turun kamu di jalan nih udah ngomong nih. Nanti kalau kamu turun ketemu kakek, kamu teriak keras-keras ya, kakek atau opa gitu. Rasa kangennya harus dikeluarkan. Coba teriak. Apa? Mereka teriak. Latihan dulu. Ya, saudara-saudara. Terus kamu lari ya. Lari terus peluk. Opa, Josia kangen. Kasih tahu ya begitu ya. Jadi udah pas turun langsung lari mereka. Apa gitu. Nah itu harus di training loh. Jangan udah turun nggak diperintah apa-apa. Dia juga nggak tahu berbuat apa. Salam. Kok lu pemalu amat sih? Lu anak siapa sih pemalu begini? Ayo salam, digini-gini kepalanya. Didorong-dorong pantatnya. Itu anak kita ngomongnya, di jalan gak ada komando apa-apa. Di jalan gak suruh apa-apa. Di jalan gak memerintah apa-apa. Sekarang gue dipermalukan di depan kakek nenek. Papa ini nanti kalau udah besar ya, gue juga dorong-dorong lu nanti. Saya gak pernah begitu. Ini komando. Ayo. Ibadah raya saja saya komando, saudara-saudara. Ya, ikut kasih komando, jangan anak jalan sendiri, nggak salah.
Ayo melibatkan anak melayani. Sejak SD kelas 4 anak saya sudah melayani. Main musik, drum, gitar. Sebisanya di sekolah minggu. Di ibadah umum pun kelas 6 udah main. Saudara-saudara. Kenapa? Libatkan anak. Terapkan disiplin. Udah susah sekali. Saya menerapkan disiplin sangat sederhana sekali. Satu saat anak saya pulang sekolah. Berkata begini, papi, Given ketua kelas papi. Lalu kokonya berkata, iya koko juga jadi wakil ketua kelas papi. Apa yang harus dilakukan Pi ya? Kalau jadi ketua kelas dengan wakil ketua kelas. Gampang, papa ajarkan 7 rumusan kepemimpinan. Apa itu Pi? Rumusan pertama dulu ya papa ajarkan. Seorang pemimpin harus bisa memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kamu mau memimpin diri sendiri itu gimana Pi? Besok papi gak mau bangunin kamu bangun pagi. Kamu harus bangun pagi sendiri. Pasang alarm sendiri. Bangun pagi sendiri. Dia bangun pagi. Kaget sekali saya. Saya belum bangun dia udah bangun. Saudara-saudara. Kan enak sekali kalau saudara latih anak-anak kita untuk terlibat dalam kehidupan. Ya. Terus saya bertahap kan. Mulai besok papa tidak mandikan kamu. Kamu harus mandi sendiri, tapi papa awasi. Kalau enggak bersih, papa bilas. Mandi sendiri. Belajar juga begitu. Kamu harus tahu, pulang sekolah harus tidur, atur sendiri. Dan kamu bangun sendiri, belajar sendiri. Termasuk latihan drum. Jam berapa kamu harus bangun, pasang alarm. Itu anak rajin sekali. Karena dia yakin papa gua sedang latih gua kepemimpinan. Sampai guru sekolah berkata, anak Papin kepemimpinannya sangat tinggi sekali. Tahu dari mana? Satu saat saya absen. Tapi anak-anak ribut. Namanya juga SD kelas 1, kelas 2. Ribut gitu. Itu anak saya. Badannya lebih kecil waktu itu. Dari yang lain. Berdiri, dia gebrak meja keras-keras. Diam! Hormati guru! Semua diam, termasuk saya Pak Apin. Saya kaget sendiri. Saya baru ingat, saya pernah ngajarin. Memang dia nanya sama saya, Pi, kalau ribut di kelas diapain? Gebrak meja keras-keras, kamu teriak, diam, hormati guru. Sejak itu dia dihormati sama anaknya, sama anak lain, teman-teman. Jangan-jangan Given marah. Jangan sampai Given marah. Mereka tertib semua. Saudara-saudara, itu mengajarkan kepemimpinan. Mengajarkan melayani, disiplin, saudara-saudara, kuncinya. Yang kedua, ya next ini cepat aja. Ya, jadi teladan. Wanita harus menjadi teladan. Semua meneladani Allah Bapa. Tidak meneladani kita. Kita banyak salah. Kita pusatkan seluruh anak kita meneladani Kristus. Karena Kristus sempurna. Kalau meneladani saudara, misalnya ikuti mama ya dalam berdoa. Mamanya dilihat ngobrol dulu gak berdoa. Dia kecewa. Maka kita arahkan semua meneladani. Melakukan nilai-nilai Kristen bersama-sama. Ya, ini ada kesaksian ya, anak saya memberi uang tabungannya buat nolong orang. Saudara-saudara, itu kegerakan dia sendiri. Kasih dalam keluarga. Mengasihi, memaafkan, mengampuni. Ini dipraktekkan. Ya, memberikan waktu khusus untuk mereka. Saat makan. Sebab waktu makan bersama saya pasti kebenaran firman. Jangan sampai duduk-duduk gak ada guna. Ya, saat duduk, tidur, makan, berjalan di mobil, saya ajarkan 7 rumusan kepemimpinan, 9 prinsip kehidupan, 9 pilar kehidupan. Saya beli buku-buku untuk anak-anak. Kenapa? Harus ditanamkan, kasih teladan. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, next. Ya. Wanita harus mengajarkan prioritas. Saudara, dalam kehidupan ini cari dulu kerajaan Allah itu prioritas. Begini, saya minta waktu benar-benar nih ya. Ini penting sekali. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kadang-kadang kita ngelesin bahasa Inggris, ngelesin bahasa Mandarin, anak kita paksa. Tapi waktu sekolah minggu, nak bangun, aduh capek pulang baru malam. Ya udah minggu depan aja sekolah minggunya ya. Jadi kalau belajar bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Mandarin, kita paksa. Kenapa? Karena kita bayar kan. Makanya harus. Kumon harus karena kita bayar. Tapi ke gereja kan kita nggak bayar. Biarin aja lah, minggu depan lagi aja. Gitu.
Kenapa? Kita enggak mengajarkan anak mengutamakan Tuhan. Hati-hati itu. Kita tidak mengajarkan tujuan dalam berkeluarga, tujuan dalam pelayanan. Ini harus diajarkan. Kita harus menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Kayaknya itu perlu seminar khusus yang ini, yang ketiga ini. Ya, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Mana yang terpenting? Saudara-saudara. Dan itu prioritas, harus tahu prioritas. Yang terakhir, yang keempat. Wanita harus mau membina dan melatih. Enggak bisa. Saudara ingin anak saudara rohani, tapi saudara nggak pernah latih. Doa ke puncak nggak pernah, berdoa pribadi, berdoa keluarga nggak pernah. Saudara nggak latih anak berdoa pribadi bersama dengan saudara. Yuk kita latihan doa 1 jam. Saya sering melatih anak saya berdoa 1 jam. Dari sejak kecil berdoa 1 jam. Ngantung-ngantung nggak apa-apa, tapi latih berdoa 1 jam. Baca Alkitab 1 jam. Saya latih bersama-sama. Latihan keterampilan, buat kue, jahit. Ini semua latihan. Sampai anak saya berkata, papi, Given heran, kok papi bisa semua ya? Bersihin toilet bisa, masang keramik begini bisa. Semua. Kok bisa ya Pi ya? Ya iya, dulu papi kerja apa saja. Buat kue saya bisa, karena saya mendampingi mama saya terus buat kue. Dalam masa sukar itu. Jadi mereka juga harus dilatih. Harus latihan pengambilan keputusan. Dan pelatihan lain. Saya terakhir saja. Latihan pengambilan keputusan ya. Saudara, karena anak saya laki-laki dua-duanya. Jadi harus jadi pemimpin, jadi harus tegas dalam keluarga. Saya sering ngelatihnya sederhana saja. Misalnya begini. Koko, Given, papi mau keluar, Given mau dibeliin sate, ya, mau dibeliin pecel lele atau ketoprak. Itu dua-duanya pasti berkata yang sama. Terserah papi. Saya marah kalau begitu. Harus latih mereka. Untuk perutmu saja kamu gak berani memutuskan. Harus papi memutuskan bagaimana perkara-perkara besar nanti. Kamu harus memutuskan. Pecel lele bilang. Kalau ketoprak bilang. Lontong bilang. Lontong sayur Pi. Iya. Kamu apa? Pecel lele Pi. Nah itu benar. Itu baru anak papi. Harus berani memutuskan. Jangan soal perut aja gak berani memutuskan dia. Bagaimana memutuskan hal-hal besar. Nah itu perlu latihan loh. Begitu aja. Terus kalau gak enak lontongnya. Dia gak marahin saya. Ya kamu yang milih lontong tadi. Kamu yang milih kok sate tadi. Jangan salahin papi. Tapi kalau kita yang milihin. Dia bisa nyalahin kita. Karena kita yang milihin kan. Jadi mereka nggak mandiri. Next, selanjutnya. Ya. Ini. Jadi topik kita udah selesai. Ya. Bahwa wanita bertanggung jawab untuk membangun karakter narasi. Next, sekali lagi. Itu terima kasih. Tuhan berkati. Saya persilahkan jika ada pertanyaan. Pernyataan. Boleh juga. Atau apapun lah namanya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Alpin. Dapat banyak ya. Ya, saya sendiri merasakan dapat banyak. Nah, saya di usia udah setengah abad Pak ya. Jadi saya berusaha menerapkan lintas generasi ini ya. Saya yang kalau dibilang mungkin masuk generasi X kali Pak Alpin ya. Nah, harus berinteraksi dengan anak mantu yang generasi Y. Dan ada anak lagi yang bontot belum nikah generasi Z mungkin ya. Terus ketemu cucu 3. Ya cucu mungkin generasi alpha kali ya dibilangnya ya. Nah itu saya perlu masih banyak belajar. Nah tadi dapat sesuatu ya, dapat banyak ya. Saya percaya pasti udah siapin pertanyaan. Ya kita nggak banyak karena waktu singkat. Saya siapkan 3 pertanyaan, boleh angkat tangan? Silakan. Jangan ragu-ragu loh. Nanti udah keluar dari tempat ini. Wah tadi saya mau nanya tuh. Saya penasaran gak dapet jawabannya. Ada yang mau bertanya Ibu? Ya silakan. Boleh silakan. Ya Pak Apin, ya, nama saya Relon Star. Saya hanya mewakili ya. Karena saya sendiri belum punya anak. Jadi bagaimana kalau seorang wanita atau ibunya sendiri masih memiliki kebutuhan rasa aman sehingga dengan cara dia mengkontrol anaknya. Jadi yang mengatur dia gitu. Anaknya mau memilih A, dia bilang udah ini aja, kamu harus turut sama mama. Nah saya perhatikan
ya mayoritas orang-orang yang di sekeliling saya seperti itu. Nah, bagaimana kalau seperti itu, Pak? Itu ada tahapan ya. Ada kurang lebih 7 model parenting atau pola asuh. Ya. Ada pola asuh sistemnya mengontrol. Kamu harus begini. Itu ikutin papa. Kalau nggak ikutin, pak. Nggak bisa. Nah ini boleh dalam tahap 1-2 tahun mereka belum berkembang dalam logika, belum berkembang untuk bertumbuh dalam keputusan. Itu boleh. Ya, tapi kalau nanti dia sudah berkembang usianya, sudah mulai berubah pola parentingnya, pola asuhnya. Dia mulai kita tanya pendapat, kamu ingin gitarnya warna hijau, kuning, kelabu, atau merah muda dan biru. Akhirnya meletuskan balon hijau kan. Ya. Jadi dia diberikan pendapat. Begitu. Tapi kalau dia udah lebih dewasa lagi, saya seringkali punya persoalan. Saya nanya, Kokoh, di asrama itu ada orang yang mencuri. Lalu ketahuan. Harus diapakan? Given anak saya yang kepemimpinannya lebih tinggi itu langsung. Menurut Given, tanya dulu Pi ya, ada berapa anak asrama? 300-an. 300-an itu ada rasa khawatir, rasa takut, rasa tidak nyaman. Keluarkan aja dia. Supaya mereka tidak was-was. Bahkan guru-guru nanti was-was juga. Nanti dia curi lagi, dijual. Ya, nggak bisa, dikeluarkan saja Pi. Nah, saya berkata sama anak saya yang pertama, Josia, menurut Kokoh gimana? Ini kan beda loh. Saudara-saudara, pandangan kita menyelesaikan masalah dengan pandangan mereka menyelesaikan masalah. Kalau menurut Kokoh, panggil dulu Pi, tanya. Apakah dia memang kekurangan uang sampai mencuri? Siapa lagi yang memperhatikan kalau bukan kita anak Tuhan? Siapa tahu dia memang kebutuhan sampai dia mencuri. Siapa tahu dia punya masalah. Siapa yang mau mendoakan? Siapa yang memulihkan? Siapa yang membawa dia ke dalam Kristus kalau tidak dilayani? Saya pikir benar semua. Apa yang perlu dilakukan? Akhirnya dua-dua saya lakukan. Saya keluarkan tuh anak. Supaya ada rasa aman seluruh asrama. Tapi juga saya bina anak itu sebelum keluar. Harus bertobat, harus dipulihkan. Jangan dulu. Jadi dua-dua saudara-saudara anak saya punya keputusan. Itu berbeda. Kenapa? Karena sudah dia lebih dewasa. Jadi itu ada parenting atau pola pendidikan yang bertahap Bu. Ya. Jadi jangan sama suami kita. Papa harus ngikutin mama. Ya itu bukan anak 1 tahun loh. 2 tahun. Kalau nggak mau ke Bandung, mama nggak ikut. Ya suami kita merasa terancam dan seperti anak-anak loh. Maka suami kita nggak betah di rumah. Dia main catur. Pulang jam 4 pagi karena istri udah tidur. Kenapa? Bosan di rumah. Main diperintah-perintah seperti anak kecil. Jangan loh. Kenapa? Kita pun harus tahu. Pola kehidupan, gaya kehidupan yang benar. Seperti Kristus. Itu aja ya. Tuhan berkati Ibu. Dapat Terima kasih buat jawabannya ya, Bu, pertanyaannya. ya. Keren. Saya simpulkan kembali, koreksi ya Pak Pin kalau saya salah. Jadi keputusan itu tergantung dari usia bertahap ya Pak Pin ya. Ada usia anak-anak yang dia tidak bisa memutuskan sendiri, maka orang tua lah yang memutuskannya untuk si anak. Cuman memang caranya ya tidak terkesan kamu nih, tapi lebih lembut gitu ya. Yang kedua, apabila fase anak itu udah lumayan dia bisa memutuskan, maka diberikan pilihan ya Pak Pin ya, benar ya. Nah misalkan contohnya kamu mau makan ini atau apa ini, seperti yang Pak Alvin terapkan kepada anak-anak gitu ya. Mulai dari hal simple sehingga anak itu terbentuk untuk bisa menciptakan karakter mengambil keputusan pada saat dia sudah mulai dewasa seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh silakan Bu Feli. Ternyata orang depan.
Oke, thank you Pastor buat sharingnya. Aku terberkati banget. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, kalau tadi kan kita yang di sharing tentang gitar itu, ketika minta gitar, anak minta sesuatu, terus kita ajar dia buat berdoa. Tapi apakah ini dilanjutkan dengan mengajarkan dia juga untuk berusaha mencapai atau menunggu jawaban doa? Ini pertama. Ya, karena kalau parenting aku sama suami gitu ya, misalnya anak minta sesuatu gitu. Kayak contoh sekarang nih, anak aku kelas 1 SMA gitu. Terus dia udah langsung bilang gini. Aku udah langsung bilang gini. Nanti kalau kuliah kamu harus bisa minimal dapat beasiswa gitu ya. Kamu harus belajar maksimal dan ini mengarahkan ke sana. Dan menyerahkan, dan kalau mau mencapai itu kan kayak kamu mempersiapkan segala sesuatu ya gitu. Itu pertama. Pertanyaannya apakah ketika kita mengandalkan Tuhan juga mengajarkan untuk berusaha gitu kan, untuk mencapai apa yang dia doakan. Yang kedua pertanyaannya, kalau tadi yang bicara ketoprak dan sate gitu ya, itu kan kita nih kalau misalnya anak memberikan ruang pada anak untuk mengambil keputusan, tapi kitanya nih sebagai orang tua mengguidance enggak? Karena kan kita kadang jadi orang tua kan udah pengalaman nih, ini tahu nih kayaknya yang mau dia lakuin salah. Apakah kita orang tua boleh di fase mengintervensi apa yang menjadi keputusan? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Saya langsung menjawab yang kedua ya supaya lebih mudah ingat. Saudara-saudara, intervensi kita terhadap anak kita itu harus lewat apa? Bukan memaksa, lewat memberi pertimbangan-pertimbangan. Ya, saya anak-anak memilih kuliah, memilih apa, saya kasih pertimbangan. Kalau kamu jurusan ini, dunia sedang memerlukan ini enggak? Ya, saya kasih pertimbangan. Itu kalau yang sudah bisa berpikir ya, peristiwa gitar tadi itu masih kecil banget. Ya, kelas 2 umur 2 tahun dengan umur 4 tahun. Jadi itu dilatih caranya, dilatih dia untuk yang benar diarahkan. Tapi kalau untuk yang memilih lebih dewasa atau lebih penting sesuatu yang mendasar ke masa depan, kalau memilih sate itu kan cuma sakit perut aja kalau itu kan. Tapi kalau memilih teman hidup, memilih pendidikan, kita harus arahkan. Arahkan tapi bukan memaksa. Saya tidak pernah memaksa anak saya. Kenapa? Kalau dia memilih jurusan yang kita pilihkan, saya sudah menemukan beberapa orang ya. Misalnya saya punya kawan, anaknya itu kuliah kedokteran. Enggak lulus sampai sekarang. Dia berkata apa? Itu pilihan papa. Saya cuma nyenangin papa aja. Masuk kedokteran. Habis dah lu biaya lu paksa gua katanya gitu. Dia sendiri enggak ada di situ di jurusan kedokteran. Akhirnya sia-sia. Jadi dokter kagak, jadi gila iya. Jadi saudara harus yang dia suka. Yang ada passion di dalamnya. Itu harus penting sekali itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua itu dilihat dari sisi usianya kan. Dilihat dari sisi usia itu pertama, saudara-saudara. Jadi pertanyaan yang pertama itu, tunggu. Pertanyaan pertama tadi apa? Ya. Ya, betul. Tadi saya sudah, ya. Pada saat dia belum bisa berusaha, kita arahkan saja. Kita arahkan saja untuk mengandalkan Tuhan, berdoa, latih kesabaran gitu. Tapi kalau seperti saya sekarang kan anak saya sudah besar ya. Seperti yang ibu bilang, anak saya sudah besar, dia sudah, yang satu sudah sedang bikin skripsi, yang satu sudah selesai S1, sekarang masuk S2, saudara-saudara. Nah ini harus diarahkan, kalau sudah dewasa harus diberi pertimbangan, harus diarahkan untuk jadi lebih baik. Tapi kalau masih kecil, saudara-saudara diarahkannya untuk betul-betul mengandalkan Tuhan dan sebagainya. Tergantung masalah, pergumulan, dan usia, itu penting sekali. Jadi kita harus bijak. Seperti yang tadi saya ada nilai dan tanggung jawab tadi, ada satu sebetulnya, harus dipimpin Roh Kudus. Seorang wanita harus dipimpin Roh Kudus. Sebab kita tidak tahu bagaimana mengajarkan anak kita. Nah kita perlu hikmat menjawabnya, menjelaskannya, perlu hikmat. Seperti itu, jangan pakai emosi.
Sebab kalau pakai emosi, anak kecil pun tahu mama kita sedang marah. Udah besar lebih tahu. Anak kita ya itu. Itu sebabnya saudara tahan emosi dulu, lalu saudara sampaikan kebenaran sesuai dengan firman Allah dan hikmat kita ya, di bawah pimpinan Roh Kudus. Seperti itu. Saya memberikan contoh satu saja ya. Satu saat anak saya melakukan kesalahan. Saya bilang, Koko, kalau kamu lakukan lagi, papa masukkan kamu ke kamar mandi. 1 jam kamu dikunci di situ. Dia coba, karena papa mengasihi saya, nggak mungkin lah dimasukin ke 1 jam ke kamar mandi. Nggak mungkin. Maka dia lakukan lagi. Saya tarik, saya masukin. Gitu. Saya kunci saudara, tapi saya juga ada di dalam kamar mandi itu. Dia bingung, papi kenapa ada di dalam kamar mandi? Yang harus dihukum karena kesalahan kamu tuh papi. Karena papi belum berhasil mendidik kamu. Jadi harus yang dihukum pertama itu papi. Jadi papi ada di sini dihukum juga 1 jam di kamar mandi. Papi keluar aja, Koko yang salah. Papi keluar saja, Koko yang salah. Gitu. Lalu saya berkata, enggak, papi harus di sini. Karena papi belum berhasil mendidik kamu. Jadi dia minta ampun, dia minta maaf. Itu disebut kebangunan rohani di toilet. Dia bertobat betul-betul soal itu. Dia nggak pernah lawan papa dan mamanya lagi. Karena kalau melawan papa dan mamanya, papa mamanya pasti yang paling dihukum pertama. Bukan mereka. Ya, kalau kami menghukum anak itu, baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Koko Josia given di sini, saya di tengah baca Alkitab. 1 jam berlutut baca Alkitab. Jadi saya menanamkan kalau keluarga ini salah, keluarga ini tidak benar, pasti papa yang tidak benar. Karena papa kepala keluarga, jadi tidak benar. Itu sebabnya papa harus dihukum lebih dulu. Jadi kami kalau dihukum itu pasti saya yang dihukum lebih dulu, bukan mereka. Gitu. Dan mereka paham. Jadi mereka tidak mau melakukan kesalahan karena papa kasihan. Papa kasihan, papa nangis lebih keras dari kita. Ya, seperti itu. Ya banyak sekali yang saya bisa ingin ceritakan tapi pasti nggak sempat. Di lain kesempatan ya Pak ya. Atau mungkin nanti ada waktu khusus sambil kita ngopi di Starbucks ya Pak ya. Udah terjawab Bu Feli ya. Tadi saya simpulkan kembali. Jadi setiap tadi ya pilihan tergantung dari bobot. Ya bobot pilihan, kalau hanya sekedar makanan itu masih level rendah, kita bisa memberikan anak untuk belajar mengambil keputusan. Tapi kalau misalkan bobot pilihannya udah besar, seperti misalkan masuk fakultas mana, ya perlu ada intervensi sedikit ya Pak ya, supaya itu menjadi satu gambaran buat si anak untuk dia bisa lebih yakin lagi memilih bagaimana. Kemudian pasangan hidup ya, itu ada intervensi dari orang tua juga. Nah itu dalam bentuk perhatian. Benar ya Pak Apid ya? Koreksi kalau saya salah. Nah jadi itu dapat banyak ya. Yang tadi contoh Pak Alvin sangat mengena buat saya ya. Jadi kalau selama ini ayo ngaku jujur. Kalau anak kita salah kita selalu nyalain anak aja kan. Kita nggak pernah mau ngaku salah kan, nggak mau dihukum dulu kan. Nah boleh praktekin kayak begitu gitu ya. Jadi kalau misalkan anaknya bikin salah mau dikurung sama-sama ikut. Sehingga itu akhirnya menggugah si anak gitu loh kok jadi mami sama Didi jadi ikut-ikut dikurung di kamar mandi. Begitu juga kalau kita udah fase anak udah mulai remaja dewasa. Karena kalau dia salah kita bilang kamu salah. Nah tapi kita tidak mengakui bahwa wah mama kayaknya salah nih belum bisa mendidik kamu sampai kamu jadi kayak begini. Sehingga akhirnya anak itu menjadi terusik ya Pak Apin ya hatinya ya. Oke itu aja, berikan tepuk tangan.